Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan menghela nafas, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan matanya dipenuhi rasa lega. Mungkin belum saatnya untuk menembus bintang ke-8. Kultivasi seharusnya dilakukan secara alami. Mungkin saya terlalu terburu-buru. Kekuatan Xiaoyan saat ini berada di tahap akhir bintang 7. Untuk menembus bintang ke-8, ia harus mencapai puncak bintang 7. Kedengarannya mudah, tetapi bahkan dengan 3 harta langka itu, Xiaoyan mungkin tidak cukup percaya diri untuk menembus bintang ke-8. Lagi pula, ia bahkan tidak dapat menemukan 3 harta langka itu sekarang. Jadi, menembus bintang ke-8 hanyalah omong kosong. Xiaoyan, Liontin Gyo ini bukan masalah sederhana. Tepat ketika Xiaoyan mulai mempertimbangkan bagaimana menghadapi pertempuran ini, suara tetua Zhan tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tercengang mendengar ini dan tatapannya kembali ke Liontin Gyo rumah hantu di tangannya. Bahkan Zhanlo mengatakan sesuatu yang luar biasa, itu sangat langka. Jika penatua Zhan mengatakan itu luar biasa, itu berarti kekuatan Liontin Gyo itu luar biasa besar. Dan kekayaan di baliknya bahkan lebih besar lagi. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar, seolah-olah api yang berkelap-kelip di kegelapan telah menyala kembali. Saat itu, Xiaoyan hampir bisa melihat api yang berkobar terang di matanya. Penatua Zhan, apakah Anda punya cara untuk membuka Liontin Gyo ini? Karena Penatua Zhan telah berbicara, Xiaoyan mendesaknya untuk menjawab. Penatua Zhan merenung cukup lama sebelum perlahan berkata, "Saya pernah melihat Liontin Gyo ini sebelumnya. Liontin ini jelas bukan berasal dari dunia ini. Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Memang tidak terlalu menarik perhatian dan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi. Anda tidak punya harapan untuk membukanya. Jangan pernah berpikir untuk membukanya. Itu mungkin akan membawa Anda pada kematian." Suara penatua Zhan dalam dan serius, tanpa sedikit pun candaan atau mencoba menakut-nakuti Xiaoyan. Mendengar ini, tangan Xiaoyan yang memegang Liontin Gyo tiba-tiba gemetar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Bukan dari dunia ini. Apa maksud Anda?" Tangan Xiaoyan sedikit gemetar saat memegang Liontin Gyo itu. Awalnya ia mengira itu hanya rileks, tetapi ia tidak menyangka penatua Zhan akan mengatakan hal seperti itu. Kata-kata bencana maut diucapkan dan begitu yakin, yang menunjukkan bahwa Liontin Gyo ini jelas bukan benda biasa dan sama sekali berbeda dari yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Pantas saja Xiaoyan tidak bisa mendeteksi apapun di dalam Liontin Gyo itu, betapapun ia berusaha. Saat ini ia merasa sedikit lega, ia tidak mampu mengundang bencana tak terduga lagi di saat genting ini. Biar saya jelaskan secara sederhana. Anda tahu, di atas Dodi ada Dosian, dan di atas benua Dodi ada alam lain yang bahkan lebih kuat. Selain benua Dodi, ada banyak alam, tetapi umumnya dibagi menjadi 3 kategori: bawah, tengah, dan atas. Benua Dogi dan benua Dodi hanya bisa menjadi alam tingkat rendah. Hal yang mengerikan tentang Liontin Gyo di tangan Anda adalah ia tidak termasuk dalam salah satu dari 3 kategori ini. Tidak ada yang tahu kategori mana ia berada, dan tidak ada yang bisa menebak kapan ia muncul. Namun, mungkin takdir bahwa Liontin Gyo ini berakhir di tangan Anda. Tapi bagaimana cara memicunya? Saya tidak tahu, dan saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tetua Zhan menjelaskan perlahan. Xiaoyan tercengang mendengar ini, tidak menyangka bahwa ia masih berada di alam tingkat rendah. Ada juga alam tingkat menengah dan atas. Jalan di depan tampak jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan masih terguncang,
liontin giok rumah hantu di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau tua dan suara samar. Suara itu semakin keras dan cahayanya semakin terang seiring waktu. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia sudah mencoba berkali-kali tanpa reaksi apapun. Jadi, bagaimana mungkin tiba-tiba bereaksi? Apa yang terjadi? Xiaoyan menggenggam liontin giok rumah hantu di tangannya seperti kentang panas. Tidak tahu harus berbuat apa. Penetua Zan, apa yang harus kita lakukan? Kenapa tiba-tiba bersinar? Dai Xiaoyan dipenuhi butiran keringat dan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap liontin giok rumah hantu di tangannya dengan seksama, mencoba melihat fenomena aneh apa yang akan dihasilkannya. Namun selain suara yang semakin keras dan cahaya yang semakin terang, tidak ada peta atau tanda lain yang muncul. Ruangan itu sunyi senyap. Selain suara dengungan liontin giok dan nafas berat Xiaoyan, udara terasa luar biasa berat. Xiaoyan menatap liontin giok itu dalam diam, bahkan tak berani bernafas keras. Penatua Zan telah berkata bahwa benda ini akan membawa bencana fatal dan ia bukan lelucon. Karena itu, Xiaoyan sangat waspada dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Kenapa? Tidak ada yang muncul. Setelah menunggu lama, Xiaoyan akhirnya tak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergumam cemas. Bahkan tetua Zan pun tak bersuara, tampak tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan tak sengaja mengaktifkan liontin giok rumah hantu, dan ini bukan lelucon. Saat itu, ketukan tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan yang hampir menjatuhkan liontin giok rumah hantu. Saudara Xiaoyan, apakah Anda di dalam? Sebuah suara lembut datang dari luar pintu dan melalui celah jendela. Samar-samar ia bisa melihat sosok cantik berdiri di luar. Suara ini begitu familiar bagi Xiaoyan. Entah kenapa, mendengar suara ini menghangatkan hatinya, dan itu adalah Sun Er. Xiaoyan menggenggam liontin giok rumah hantu, menyeka keringat dingin dari wajahnya, dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Ia tak ingin Sun Er mengkhawatirkannya, jadi setelah menenangkan diri, ia perlahan membuka pintu. Saat pintu perlahan terbuka, Sun Er muncul mengenakan jubah biru sederhana. Matanya yang jernih dan cerah berkedip, tampak sedikit merah. Wajahnya pucat dan ia menggigit bibir merahnya pelan. Ia tampak kurang sehat dan sepertinya telah kehilangan banyak berat badan. Melihat Sun Er, Xiaoyan merasa sedikit sakit hati dan buru-buru membantunya masuk ke kamar. Ia menatap Sun Er dengan cemas, melemparkan liontin giok rumah hantu yang masih bersinar ke atas meja, dan menatap Sun Er yang tampak semakin kurus. Sun Er, ada apa? Apa yang terjadi? Apa Anda merasa kurang sehat? Jangan khawatir, katakan saja pada saya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Xiaoyan sangat cemas. Mendengar Sun Er mungkin cemas karena ia tahu tentang pertempuran yang akan datang dengan Istana Pil. Ia begitu mengkhawatirkan Xiaoyan hingga merasa kurang sehat. Mata Sun Er merah dan pipinya merona. Melihat Xiaoyan yang cemas, ia membuka bibirnya tetapi menelan kata-kata yang tercekat di tenggorokannya. Matanya bimbang, ragu untuk berbicara atau tidak. Xiaoyan menjadi semakin cemas ketika melihat Sun Er. Ia merangkul bahu Sun Er dan menatapnya dengan cemas. Sun Er, ada apa? Anda khawatir tentang pertarungan kita dengan Balepil? Jangan khawatir, meskipun kita tampaknya tak mampu menandingi mereka, kita sudah membuat pengaturan. Jadi Anda tidak perlu terlalu cemas. Kesehatan Anda adalah yang terpenting. Saya akan segera meracik obat menenangkan untukmu. Penampilan Sun Er sungguh menyakitkan Xiaoyan. Jika terjadi sesuatu padanya, ia akan berada dalam bahaya besar. Xiaoyan segera menjelaskan dan sambil berbicara, ia mengeluarkan banyak ramuan obat dari cincin penyimpanannya, bersiap untuk meracik beberapa pil penenang untuk Sun Er. Melihat ekspresi khawatir Xiaoyan, Sun Er meraih tangannya saat ia bersiap untuk meracik obat, menggelengkan kepalanya pelan. Matanya dipenuhi emosi yang mendalam. Ia bisa merasakan cinta Xiaoyan untuknya, cinta yang dalam dan abadi. Xiaoyan dihentikan oleh Sun Er saat sedang meramu obat, tampak linglung. Ia bertanya-tanya, apakah tebakannya salah?
Apakah Sun Er tidak cemas tentang pertempuran yang akan datang dengan Balepil, tetapi memikirkan hal lain? Kakak Xiaoyan, saya baik-baik saja, kata Sun Er lembut. Xiaoyan khawatir. Sun Er tampak lesu, sama sekali tidak seperti yang ia baik-baik saja. Liontin giok rumah hantu di atas meja tampak bersinar lebih terang dan mengeluarkan suara lebih keras yang menarik perhatian Sun Er. Tangan gioknya yang ramping dengan lembut mengambil liontin giok rumah hantu di atas meja dan meriksanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi ragu Sun Er, Xiaoyan menjadi cemas. Ia langsung teringat apa yang dikatakan tetua Zan tentang liontin giok rumah hantu yang luar biasa dan buru-buru menyuruh Sun Er meletakkannya. Namun sebelum Xiaoyan sempat berbicara, ia merasakan ledakan di kepalanya. Melihatnya menjadi gelap dan kesadarannya kabur. Saat Xiaoyan merasa kepalanya seperti terbentur keras, hal terakhir yang dilihatnya adalah Sun Er yang memegang liontin giok rumah hantu. Cahaya liontin itu bersinar lebih terang, menyelimuti Sun Er sepenuhnya, sehingga Sun Er menatap Xiaoyan dengan ekspresi ketakutan. Lalu mengulurkan tangan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk meraih tangan Sun Er, tetapi sekuat apapun ia mencoba, tubuhnya tak mau menurut. Hingga kesadarannya benar-benar kabur. Xiaoyan pingsan. Apa? Apa yang terjadi? Pertanyaan ini terus terngiang di benak Xiaoyan, bersamaan dengan ekspresi Sun Er yang ketakutan. Xiaoyan merasa hatinya seperti tercabik-cabik. Bagaimana mungkin ia begitu ceroboh membiarkan Sun Er menyentuh liontin giok rumah hantu? Sun Er tidak boleh terluka. Sun Er tidak boleh terluka. Kata-kata ini terus terngiang di benak Xiaoyan hingga ia kehilangan kesadaran. Ia bahkan tahu ia tak sadarkan diri, tetapi tubuhnya lumpuh total. Sun Er! Setelah waktu entah berapa lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, melompat dengan tiba-tiba. Matanya merah. King Horan dan Zhenny duduk di sampingnya. Xiaoyan tiba-tiba terbangun dan berteriak mengagetkan mereka. Pakaiannya basah oleh keringat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Perlahan-lahan ia mengamati sekelilingnya dan melihat King Horan dan Zhenny, lalu bertanya dengan cemas. Di mana Sun Er? Apa kalian melihat Sun Er? Xiaoyan panik. Ia yakin mimpi itu bukan mimpi. Zhenny dan King Horan sama-sama tercengang melihat ekspresi panik Xiaoyan. Zhenny menatapnya dengan ekspresi bingung. Anda pingsan saat kami masuk dan Anda satu-satunya orang di ruangan ini. Kami tidak melihat Sun Er. Bukankah dia selalu di kamarnya? Zhenny menjawab Xiaoyan. Xiaoyan berpikir dalam hati. Ini gawat. Ia melompat dari tempat tidur dan bergegas meninggalkan ruangan menuju kamar Sun Er. Mata Xiaoyan merah padam dan ia melangkah maju. Rambutnya acak-acakan, tampak agak gila. Semua orang di kediaman Xiao yang melihat Xiaoyan menjaga jarak dan membungkuk padanya dan gugup. King Horan dan Zhenny tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan, buru-buru mengikutinya. Setelah Xiaoyan sampai di kamar Sun Er dan tanpa bertanya apapun, ia mendorong pintu hingga terbuka dan mengamati ruangan dengan cemas. Sun Er! Xiaoyan meraung memanggil nama Sun Er, tetapi seperti dugaannya tidak ada jawaban. Meskipun ia tidak menemukan Sun Er, ia melihat pelayan yang biasanya merawatnya. Melihat penampilan Xiaoyan, pelayan itu berdiri gemetar di samping. Kepala tertunduk, tidak berani berbicara. Xiaoyan memanggil beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak mendapat jawaban dari Sun Er. Tatapannya jatuh pada pelayan di sampingnya, dan ia melangkah mendekat. Xiaoyan menyadari ia telah kehilangan ketenangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. Jelas pelayan itu cukup ketakutan olehnya. Xiaoyan meredahkan suaranya dan bertanya. Di mana Sun Er? Apa Anda melihatnya? Suara Xiaoyan serak. Pelayan itu tampak benar-benar ketakutan dan tidak langsung menjawab. Xiaoyan menjadi tidak sabar dan menariknya. Pelayan itu kemudian tersadar dari lamunan dan menjawab Xiaoyan dengan suara gemetar. Nona Sun Er, dia mendengar Tuan Muda telah kembali, jadi dia pergi mencari Anda, dan dia belum kembali. Jawaban pelayan itu membuat hati Xiaoyan mencelos. Jika itu benar, maka dia yakin apa yang baru saja dialaminya benar-benar terjadi. Sun Er benar-benar telah dibawa pergi oleh liontin giok rumah hantu. Pada saat ini, Zhenny dan King Horan juga tiba. Ekspresi Xiaoyan tampak sedih. Zhenny dan King Horan tidak tahu apa yang terjadi.
Tetapi melihat penampilan Soyen, mereka sepertinya telah menebak sesuatu. Setidaknya mereka tahu bahwa Sun Er hilang. Tidak, saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Liontin Kyo rumah hantu ini. Mungkinkah ia membawa Sun Er ke tempat yang bukan milik kita? Mata Soyen memerah dan ia benar-benar bingung. Janlo berkata bahwa Liontin Kyo rumah hantu ini bukan milik dunia ini. Bagaimana mungkin Soyen memiliki kekuatan untuk menyentuh dunia lain? Jika memang begitu, dengan kekuatan Sun Er saat ini, pergi ke tempat yang bukan dunia ini akan sangat berbahaya. Saat itu, King Horan berjalan pelan melewatinya dengan Jenny di kejauhan. Melihat reaksi dan ekspresi Soyen yang menghutang kening, jelas sesuatu pasti telah terjadi pada Sun Er. King Horan berjalan mendekat dan menatap Soyen dengan ekspresi serius. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Sun Er? King Horan tentu saja juga khawatir. Dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, ia tidak tahu trik apa yang akan dimainkan Balai Pil. Kekuatan Sun Er relatif rendah dan Balai Pil kemungkinan besar akan mengincarnya. Jika memang begitu, itu akan mengerikan. Jika Sun Er disandra oleh Balai Pil, mengingat kepribadian Soyen, ia mungkin akan mengorbankan segalanya untuk mendapatkan Sun Er kembali. Mata Soyen memerah, bahkan Soyen yang biasanya tenang sekarang cemas. Melihat King Horan, ia tidak bisa tetap tenang. Hilangnya Sun Er yang tiba-tiba bersama Liontin Kyo rumah hantu terlalu mendadak. Kisah tetua Zan tentang asal-usul Liontin itu sangat misterius. Jika itu benar, peluang Sun Er untuk bertahan hidup kurang dari 1:10.000. Sun Er hilang. Jawab Soyen singkat menjawab pertanyaan King Horan. Jika kebenaran terungkap, King Horan mungkin tak akan mempercayainya. Apa? Apakah Balai Pil menculik adik ipar? Tanya King Horan mendesak. Jika memang begitu, rencananya harus dipercepat. Ia tak bisa membiarkan Sun Er jatuh ke dalam cengkraman Balai Pil. Jika Balai Pil ingin menggunakan metode ini untuk memeras Soyen, King Horan sama sekali tidak akan mengizinkannya. Ia hanya akan mengambil inisiatif membalikkan keadaan. Dari perspektif strategis, Balai Pil bukanlah ancaman. Soyen menggelengkan kepalanya. Liontin Kyo rumah hantu itu tidak mungkin milik Balai Pil, jadi kemungkinan mereka menculiknya hampir nol. Melihat Soyen menggelengkan kepalanya, King Horan merasa sedikit lega. Setidaknya kemampuan bertarung mereka tidak terpengaruh oleh faktor tak terduga ini untuk sementara waktu. Katakan pada saya, apa yang terjadi? Apapun itu, kita harus berusaha menyelamatkannya. Selama bukan Balai Pil, itu relatif mudah ditangani. King Horan menghibur Soyen. Soyen menggelengkan kepalanya lagi dan suasana menjadi tegang. Jenny mulai mengkhawatirkan Sun Er. Jika Soyen tidak mau mengungkapkan alasannya, itu berarti orang yang mengambil Sun Er adalah seseorang yang tidak bisa ditangani oleh King Horan dan kelompoknya. Saudaraku, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu menyelamatkan Sun Er, kata Soyen. Hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Ia sama sekali tidak tahu kemana dunia mana Liontin Kyo itu membawa Sun Er. Liontin Kyo rumah hantu dan Sun Er telah menghilang bersama, membuat Soyen bingung harus mulai mencari kemana. Mendengar ini, King Horan terkejut. Jika tak seorang pun di benua ini bisa menyelamatkan Sun Er, makhluk kuat dan legendaris macam apa yang telah menculiknya? Tentu saja King Horan juga mencurigai identitas Soyen. Ia menganggap tingkat pertumbuhan Soyen terlalu mencengangkan. Kemampuannya di hampir semua aspek praktis seperti manusia super. Dengan tingkat pertumbuhan ini, Soyen mungkin orang yang paling menjanjikan untuk mencapai dunia yang lebih luas. Leluhur bintang 9 yang tersisa di benua Dodi mungkin selamanya akan tetap berada di level bintang 9. Selain leluhur 9 bintang yang terkenal, tidak diketahui apakah ada Dodi 9 bintang baru yang pernah muncul di benua ini. Benua Dodi terlalu luas. Pemahaman Soyen saat ini hanyalah puncak gunung es. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat yang berdiri di benua ini, tetapi tak seorang pun tahu tentang mereka. Ini sebenarnya siapa? King Horan terkejut.
Pada saat itu, mata Xiaoyan yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba membeku. Pupil matanya mengecil hingga seukuran lubang jarum dan otot-otot wajahnya tampak gemetar. Ia seperti melihat sesuatu dan terkejut. Ekspresi ini langsung membuat Jenny dan King Horan yang berdiri di dekatnya ketakutan. Mereka buru-buru mengikuti arah pandangan Xiaoyan, tetapi mereka sepertinya tidak melihat apapun. Sepertinya hanya Xiaoyan yang melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, di kota Rift yang jauh dari kota Cusi, seorang laki tua duduk bersila di kehampaan yang gelap. Tidak ada fluktuasi di tubuhnya, dan ia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan. Nafasnya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Ia mengenakan pakaian linen kasar yang tak mampu menyembunyikan tubuhnya yang kurus dan kurus. Entah sudah berapa lama ia duduk bersila di kehampaan kota Rift. Lelaki tua yang besar dan halus itu bagaikan jarum di tumpukan jerami, sama sekali tak berarti. Sampai sesuatu menarik perhatiannya. Matanya yang tertutup rapat terbuka, merah dan dipenuhi teror. Auranya yang lemah bergejolak, sebelumnya tak terganggu, tetapi begitu matanya terbuka, seluruh kehampaan yang telah mencabik-cabik kota itu tampak bergetar dan terdistorsi. Kekuatan auranya melampaui hampir semua makhluk hidup di seluruh benua Dodi. Rasanya seolah-olah semua kehidupan bisa langsung menjadi abu di depan matanya. Pria tua itu perlahan berdiri. Tidak ada angin di kehampaan, namun jubahnya berkibar tanpa angin. Kehadirannya yang mengesankan begitu kuat. Dahinya sedikit berkerut dan kehampaan di hadapannya mulai terdistorsi. Seluruh ruang tampak melengkung. Perlu dicatat bahwa ruang di benua Dodi sangat kuat dan kokoh. Untuk mencapai ini di luar kemampuan seorang Dodi, bahkan Dodi bintang 9 sekalipun. Hanya kekuatan yang lebih tinggi dari Dodi yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Dari mana bocah ini datang? Mengapa dia bisa menarik sosok sekuat itu? Pria tua itu bergumam pada diri sendiri, melangkah kecil ke dalam kehampaan dan menghilang dari kehampaan kota air mata. Saat berikutnya ia muncul di atas Xiao Mansion di kota Cusi. Begitu pria tua itu tiba, hiruk-pikuk kota Cusi langsung berhenti. Semua suara lenyap. Kota Cusi yang dihuni banyak orang tiba-tiba menjadi sunyi senyap, bahkan tanpa suara angin. Sungguh mengerikan. Semua orang terlepas dari kekuatan mereka merasakan hentakan di hati mereka. Entah mengapa sekuat apapun mereka membuka mulut, mereka tak bersuara. Bahkan para leluhur bintang 9 yang duduk bersila di tengah-tengah klan mereka membuka mata mereka ketakutan. Sama sekali tak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka melayang ke udara, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Saat lelaki tua itu muncul, Xiaoyan tentu saja melihatnya juga. Begitu pula King Horan dan Jenny, tetapi mereka tak bersuara. Saat itu hanya suara yang kuat dan kuno yang bergema di benak Xiaoyan. Lelaki tua di atas sana menatap Xiaoyan dan Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan di sekujur tubuhnya. Seolah lelaki tua itu dapat mengubah Xiaoyan menjadi abu hanya dengan sedikit pikiran. Nah, apakah Anda memanggil keberadaan seperti itu? Suara lelaki tua itu menggema. Xiaoyan tertegun, bingung harus mengangguk atau menggelengkan kepala. Ia tak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya yang terpikir olehnya hanyalah liontin Gyo rumah hantu. Meskipun suara seruling yang berat menembus langit, tetapi sepertinya hanya lelaki tua itu dan Xiaoyan yang mendengarnya. Tak seorang pun mendengar atau bahkan melihatnya. Bagi mereka, tak ada yang salah. Namun bagi Xiaoyan, suara itu membuatnya terdiam karena takjub. Awan di langit semakin tebal. Awan yang tadinya putih bersih sekarang menampakkan benda raksasa di belakangnya. Perlahan menutupi cahaya dan membentuk bayangan besar. Semakin dekat bayangan itu semakin besar dan seluruh langit perlahan-lahan menjadi gelap. Seperti malam. Benda di balik awan itu tak terlukiskan. Ukurannya tak terjangkau oleh mata telanjang. Sepetak besar awan di cakrawala yang jauh tiba-tiba muncul, membentuk bukit seolah-olah ada sesuatu yang perlahan menembusnya. Perlahan-lahan sebuah benda gelap dan berat muncul dari balik awan, diiringi suara mendesing. Sebagian benda itu terlihat oleh lelaki tua itu dan Xiaoyan.
Suen tak hanya terkejut, bahkan lelaki tua itu pun merasa agak tak percaya. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat ekspresi Xiaoyan. Meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap benda gelap dan berat di cakrawala yang jauh. Apakah itu sebuah kapal? Mulut Xiaoyan mengangak kaget, matanya terbelalak lebar. Meskipun hanya sebagian kecil yang terlihat, itu sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan. Awan-awan itu memperlihatkan sebagian dari benda besar ini yang tampak seperti segitiga dan samar-samar terlihat haluan sebuah kapal. Ukurannya yang sangat besar mengejutkan Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, awan di atas Xiao Mansion dan Xiaoyan menjadi gelap gulita dan kegelapan ini terus menyebar ke belakang. Seolah-olah sebanding dengan seluruh benua Dodi, hampir menutupi langit. Semua makhluk di benua Dodi mengangkat kepala. Mereka tak dapat melihat benda besar yang menyerupai kapal itu. Mereka hanya bisa melihat langit pelan menggelap. Cahayanya seakan ditelan. Orang-orang mulai panik, bingung, tak tahu apa yang sedang terjadi, dan hanya bisa menyaksikan dalam diam. Binatang-binatang di hutan dan ikan-ikan di air seakan merasakan ancaman terhadap nyawa mereka, dan semuanya bersembunyi di tempat perlindungan mereka. Tetap dalam kegelapan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Saat ukurannya yang sangat besar pelan menampakkan diri, Xiaoyan menyadari bahwa tebakannya memang benar. Itu memang sebuah kapal. Tetapi kapal ini tidak berada di atas air. Ia datang dari langit, seolah-olah dari semacam kapal dimensi yang kuat, yang mampu melintasi berbagai dimensi dengan bebas. Kapal itu perlahan terbentang, tetapi tidak menyentuh tanah, melainkan melayang di udara, tanpa merusak bangunan apapun atau bahkan melukai makhluk apapun. Jadi tak seorang pun menyadarinya kecuali Xiaoyan dan lelaki tua yang melayang di atasnya. Baru saat itulah mereka melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Kapal tak berujung yang membentang melintasi seluruh benua. Lambungnya menampilkan warna hitam legam seperti besi kuno dan beberapa sosok samar-samar terlihat terbentang di dalamnya. Apakah Anda dewa penjaga malam ini? Sebuah suara lantang datang entah dari mana dan laki tua yang melayang di udara itu tiba-tiba gemetar, seolah-olah merasakan keberadaan yang lebih kuat darinya. Ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala dan segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Raut wajahnya penuh kekaguman. Iya tuanku, saya memang dewa penjaga alam Dodi. Tuanku, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke alam ini? Lelaki tua itu berbicara dengan sangat serius dan penuh hormat. Xuan tentu saja mendengar percakapan ini juga. Mendengar ini tatapan Xuan tiba-tiba beralih ke lelaki tua di atas. Ia teringat Kaisar Xiaoyu pernah berkata bahwa 9 bintang adalah yang terkuat di benua ini. Ternyata pengetahuan Kaisar Xiaoyu pun tidak komprehensif. Xuan terkejut, diam-diam berpikir. Orang tua ini menyebut dirinya dewa kecil. Saya pernah mendengar tentang Dosian. Mungkinkah orang tua ini seorang dosen, bahkan lebih kuat dari Dosian? Xuan tak berani bicara, menoleh ke arah King Huran dan Zeni. Keduanya ingin bertanya kepada Xiaoyan, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Xuan mendipkan mata pada King Huran, memberi isyarat agar mereka berhati-hati. Semua cahaya telah ditelan, hampir 2/3 benua Dodi ditutupi oleh bahtera hitam pekat yang besar ini. Bukan apa-apa, saya di sini hanya untuk mencari murid saya, jadi Anda boleh pergi. Jangan khawatir, selama Anda tidak membuat saya marah, saya tak akan mudah menghancurkan dunia. Suara kuat itu terdengar lagi. Setelah berbicara, pria tua itu tersenyum getir. Jika diperhatikan lebih dekat, dahi pria tua itu dipenuhi butiran keringat, menunjukkan betapa ia takut pada pendatang baru ini. Terima kasih, Tuan. Pria tua itu membungkuk hormat lagi, tampak lega setelah mendengar kata-kata itu. Hampir semua tokoh kuat di benua Dodi terbang keluar, menatap langit, mencoba menyelidiki sesuatu, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Alis mereka berkerut dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Leluhur klan monster juga melayang di udara, matanya sedikit menyipit. Bagi orang biasa di benua Dodi,
Dodi bintang 9 adalah eksistensi terkuat. Namun saat ini mereka tidak tahu bahwa bukan hanya klan monster tetapi juga beberapa leluhur bintang 9 lainnya tidak berani berbicara. Mereka merasakan rasa superioritas yang luar biasa dan menyadari betapa tidak berartinya mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun kecuali masa gelap, mereka dapat merasakan keberadaan makhluk besar di udara. Kemunculannya lah yang menggelapkan hampir 2/3 benua Dodi ke dalam kegelapan tanpa jejak sinar matahari. Sebuah bahtera raksasa puluhan ribu kaki tingginya melayang di udara, merobek awan seolah-olah menembus lubang raksasa di langit. Cahaya hijau tua bagaikan hantu melayang di sekitar bahtera. Setelah diamati lebih dekat, cahaya mengerikan ini terpancar dari mata ribuan tengkorak. Rahang mereka menganga, mengaum dan merontah. Benua Dodi luas dan datar, tetapi dataran bukanlah keseluruhannya. Di baliknya terbentang samudra keemasan, tak tersentuh oleh kehadiran manusia. Samudra ini unik. Selain keemasan, ia juga sepenuhnya tenang, setenang permukaan yang bertahta emas. Namun sekarang, lautan kemasan itu bagaikan anak kecil yang ketakutan, melepaskan ombak yang menjulang tinggi, menghantam benua lapis demi lapis. Air laut meresap ke daratan, rona keemasannya tampak korosif. Ketika melenyapkan pepohonan dan tanaman, bahkan membunuh makhluk hidup. Beberapa binatang ajaib juga terkontaminasi oleh air kemasan. Tubuh mereka mulai membusuk. Mereka meraung kesakitan, akhirnya terkikis menjadi pasir kuning oleh air laut kemasan. Ombak besar menghantam pantai dan di permukaan yang bergejolak, struktur-struktur raksasa yang menyerupai duri muncul. Meskipun hanya duri, ukurannya yang besar sungguh mengerikan. Makhluk-makhluk seperti itu hidup di lautan keemasan yang korosif. Namun tak seorang pun melihatnya. Duri-duri raksasa itu naik turun, muncul dan menghilang di tengah gelombang keemasan yang bergulung-gulung, seolah-olah terperanjat bahkan oleh keganasan mereka sendiri. Sementara itu, jauh di dalam aliansi bayangan, di relung tergelap gua hantu, sepasang mata merah tua tiba-tiba terbuka, dipenuhi teror. Guijin tersembunyi juga mengenakan jubah panjang saat ini, seperti beberapa mayat, melayang di udara, menatap langit dengan sudut 45 derajat, seolah-olah ia bisa melihat bahtera melayang di udara. Legenda mengatakan bahwa ada sebuah kapal yang sangat besar yang melintasi 3.000 dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang hidup di kapal ini, tetapi juga tidak ada satu orang pun yang mati. Kapal ini berlayar antara hidup dan mati. Ada yang bilang itu gerbang neraka. Ada yang bilang itu rumah hantu. Hantu tersembunyi berbicara pelan, bergumam pada diri sendiri. Kedatangan bahtera menyebabkan kegemparan besar di benua Dodi. Semua makhluk hidup ketakutan, namun Xiaoyan benar-benar ketakutan. Pada saat ini, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul di depannya, mengembun menjadi dua sosok. Kedua sosok ini mengenakan jubah panjang dan memiliki penampilan yang aneh. Ada lidah panjang berwarna merah darah di mulut mereka, memanjang hingga ke dada. Di bawah dada mereka, mereka kosong, tanpa daging. Melihat wajah mereka membuat Xiaoyan merinding. Wajah hitam bermata putih, wajah putih bermata hitam. Mereka melewati lelaki tua itu dan datang tepat di hadapan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan terguncang dan ia berseru kaget. Mungkinkah mereka datang untuk saya? Wajah Xiaoyan pucat pasi. King Huran dan Jenny tidak bisa melihat apapun. Begitu pula Do bintang putih. Mereka hanya bisa melihat wajah Xiaoyan yang pucat dan ketakutan tanpa menyadari apa yang telah dilihatnya. Kemudian lelaki tua itu juga berbalik, tampak terkejut juga. Mungkinkah ini anak laki-laki yang dibicarakan murid saya? Do hitam putih tidak bertanya apa-apa kepada Xiaoyan. Mereka berdua mengangkat tangan, hampir bersamaan, seolah serempak. Semua gerakan mereka dilakukan sekaligus. Saat mereka menunjuk Xiaoyan, ia merasakan sentakan di dalam dirinya. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba terdistorsi dan ia merasakan tubuhnya berputar tak terkendali.
Detik berikutnya, ketika ia bisa melihat dengan jelas, ia berdiri di tempat yang asing. Namun Seon langsung tahu ia berada di dek bahtera ini. Kinguran dan Jenny panik ketika Seon, seorang pria dewasa, menghilang begitu saja, meninggalkan mereka bingung dan cemas. Tapi sekarang tak ada gunanya khawatir. Seon berdiri di dek, pandangannya hampir sepenuhnya ke kapal, bagaikan benua. Kemudian saat ia melihat lebih dekat, sosok tubuh indah menghambur ke pelukannya. Kakak Sioyen. Mendengar suara itu, Sioyen tersentak dan ia memeluk sosok itu erat-erat. Sosok itu tak lain adalah Sun-er. Sambil menggendong Sun-er, Sioyen tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Menunduk, ia melihat perut Sun-er sudah terlihat. Ia benar-benar tercengang. Sun-er baru saja pergi sebentar, ia langsung menepis anganan Sun-er sedang hamil dan buru-buru bertanya. Sun-er, perut Anda. Seon nyaris tak bisa berkata-kata, suaranya serak saat ia bertanya pada Sun-er. Mata Sun-er sedikit merah, gigi-giginya yang seputih mutiara menggigit bibir merahnya. Matanya yang berair menatap Sioyen. Saudara Sioyen, waktu itu saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya sedang hamil. Tapi sebelum saya sempat mengatakannya, entah bagaimana saya berakhir di sini. Kata Sun-er terdengar kesal. Sioyen tertegun, sepertinya tidak bisa mencerna apa yang dikatakannya. Hamil? Itu luar biasa. Tunggu saat itu. Sioyen bingung dengan kata-kata Sun-er. Hamil memang hal yang baik, tetapi kenapa Sun-er bicara tentang saat itu? Padahal baru beberapa menit berlalu, bagaimana mungkin saat itu? Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.